Halo guys, gimana kabarnya? Udah Kalau udah jangan lupa cebok ya. Kali ini gue akan menceritakan alur film ICU dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Adam Randall. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang menghilang secara misterius yang keberadaannya susah dicari, dan aksi teror yang terjadi di sebuah keluarga dan plot twist yang tak terduga yang akan terungkap satu persatu siapa dalang sebenarnya. Baiklah, tidak banyak bacot, matiin data seluler Anda, aktifin mode terbang, fullin kecerahan HP Anda, dan terbanglah. Salah, maksud gue inilah alur filmnya. Di awal diperlihatkan suasana di sebuah wilayah Amerika, ramai dengan orang yang berolahraga. Terlihat seseorang anak yang lagi bersepeda, dia bernama Justin. Dia mengayuh sepedanya melewati hutan, tiba-tiba dia terpental dari sepedanya. Malam hari ada seseorang yang lagi berada di rumah orang seperti pencurian, dan film pun dimulai. Bintang kita di film ini Jackie, Connor, dan Greg. Jackie yang seorang ibu sekaligus seorang dokter. Dia memiliki sebuah keluarga yang kurang harmonis, yang dimana anaknya tidak terlalu suka kepadanya dan selalu melawan perkataan ibunya. Begitu juga suaminya. Semuanya bermula saat ketika itu Jackie kedapatan selingkuh, tetapi itu tidak 100% kesalahannya. Saat Greg ingin menuju lantai atas, dia melihat sebuah pajangan yang tidak ada fotonya, tetapi dia hanya mengabaikannya saja. Greg pun ditelepon oleh Jackie bahwa Jackie lupa membangunkannya dan sudah meninggalkan sarapan di meja. Tiba-tiba handphonenya pun dilempar keluar yang mengakibatkan kaca jendelanya pecah. Di saat melihat dari jendela, tidak sengaja dia melihat cangkir minumannya Jackie yang sudah di atas genteng. Greg pun naik ke atas untuk mengambilnya. Ternyata Greg ini ialah seorang polisi. Pimpinannya pun menyuruh dia mengungkap sebuah kasus kehilangan anak secara misterius di sebuah hutan. Anak itu ialah Justin yang di awal scene. Jackie yang saat itu sudah pulang dari kerjaannya melihat rak penyimpanan sendok makanannya telah hilang. Saat dia berjalan ke ruangan lain, dia dikejutkan dengan adanya petugas perbaikan jendela di rumahnya yang telah ditelepon oleh Greg. Saat Jackie menanyakan siapa yang mempersilahkan masuk petugas tersebut, petugas pun menjawab anaknya Jackie dan dia sangat sopan. Yang Jackie tahu, anaknya ini tidak terlalu suka sama orang lain. Di tempat TKP, Greg dan Officer Spetsky mencoba menuntaskan dan memecahkan kasus tersebut. Mereka pun menemukan suatu benda, yaitu pisau lipat berwarna hijau. Hal itu mengingatkan Officer Spetsky tentang kasus-kasus sebelumnya. Seperti pembunuh yang melibatkan pisau hijau itu ada di setiap TKP pembunuhan. Jackie dan Connor yang saat itu lagi makan terlihat tidak harmonis dengan duduk berjauhan. Saat ibunya menanyakan tentang membiarkan orang masuk saat ibunya lagi tidak di rumah, Connor pun langsung menyela dan menyatakan ibunya telah selingkuh. Saat ibunya ingin mengatakan sebenarnya, Connor pun memarahi ibunya sendiri dan membentak karena dia telah membuat keluarga ini menjadi kacau dan merusak keharmonisan keluarga mereka. Jackie yang lagi membersihkan peralatan makan, tiba-tiba TV-nya hidup sendiri, membuat dia terkejut. Saat dia mematikan TV tersebut, tak disangka TV-nya hidup lagi. Dan saat itu Greg sudah sampai di rumah, dan dia mengatakan ke Greg bahwasanya peralatan mereka hilang dicuri tukang tersebut, dan tentang seorang gadis yang mempersilahkan petugas itu masuk. Tetapi Greg tidak mempedulikan hal tersebut. Di saat dia ingin naik ke atas, dia melihat lagi sebuah foto yang telah hilang, seperti ada yang janggal di rumah tersebut. Greg yang lagi minum obat melihat hamsternya Connor tiba-tiba ada di luar. Dia pun mengikuti hamster tersebut sampai ke ruang kecil. Tiba-tiba seseorang menguncinya dari luar dan mengira itu dilakukan oleh Connor. Greg yang terus mengetuk pintu langsung dibukakan oleh Jackie dan mempertanyakan apa yang kau lakukan. Jackie hanya menjawab dia mendengarkan, dia hanya membukakannya pintu. Jackie yang lagi tidur langsung kebangun karena mendengar sesuatu di kamarnya Connor. Ternyata itu cuma sebuah video game. Di saat Jackie yang lagi ingin menaruh sebuah boneka di bawah, dia pun melihat sebuah topeng kodok. Connor pun menyuruh ibunya untuk keluar. Greg yang lagi tidur, tiba-tiba selimutnya ada yang menarik. Pagi harinya, Greg ditelepon atasannya untuk pergi ke kantor. Dia pun melihat celananya yang sudah basah seperti habis ngompol. Di kantor, mereka mengira kasus kehilangan tersebut ada hubungannya dengan kasus sebelumnya yang pelakunya Cole Gordon. Dia sudah ditangkap dan menunggu persidangan. Kasus itu sama persis yang dilakukan Cole Gordon dan melibatkan pisau hijau. Tetapi untuk memastikan itu, mereka disuruh untuk menanyakan secara pasti ke Brian dan Travis. Seorang dari anak dari mereka berhasil kabur dari kejadian tersebut. Mereka pun menghampiri anak tersebut. Ternyata anak tersebut tidak mau bertemu dengan Officer Spetsky dan Greg. Ternyata anak itu mengalami luka bakar di wajahnya. Jackie tiba-tiba kedatangan Todd, selingkuhnya Jackie. Dia ingin mendesak Jackie untuk bersamanya. Saat itu sebuah vas mengenai kepalanya Todd sampai membuat kepalanya mengalami pendarahan. Jackie pun langsung membawanya ke ruangan bawah rumahnya.
Connor yang lagi gosok gigi mendengarkan sesuatu di ruangan atas dan langsung mengeceknya. Dia tidak menemukan apa-apa. Teleponnya Jackie pun berdering. Yang memanggil itu ialah nomor Todd, tetapi Todd tidak lagi bersamanya. Dia mengangkatnya tetapi tidak ada jawaban. Dia malah mendengar suara musik. Jackie pun mengira itu perbuatan Connor yang hidupin. Connor pun menjawab tidak. Todd yang lagi mencari sesuatu tiba-tiba kepalanya dipukul dan langsung mati. Greg dan Om Sierpinski menemukan petunjuk sebuah tali dan berspekulasi bahwasanya dia terpental gara-gara sebuah tali. Jackie yang sudah balik dari mengantarkan Connor ke sekolah, dia pun melihat Todd yang sudah mati. Jackie pun meminta tolong kepada Greg bahwasanya ada Todd yang telah mati dan kepalanya saat itu kena nafas adalah perbuatan Connor. Jackie pun menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa mengurus anaknya. Mereka berdua pun membawa mayatnya Todd dan menguburkannya di hutan yang sangat jauh dari kota, biar tidak ada yang mengetahui. Connor yang sehabis pulang sekolah langsung bermain game dan dia mendengar sebuah bunyi yang nyaring di tempat mesin cuciannya. Ternyata isinya adalah peralatan makan mereka. Dia yang sehabis itu balik lagi ke kamar mendapatkan pesan misterius dari seseorang bertuliskan pertanyaan tentang apa itu penginapan masuk. Dia pun langsung men-searching di sebuah web dan Connor pun tidak merasakan bahwasanya dia lagi diintai oleh seseorang yang bertopeng kodok di belakangnya. Jackie dan Greg yang baru balik dari hutan mendapati Connor yang pingsan dan terikat di WC. Greg pun melihat sebuah pisau berwarna hijau. Jackie pun membawa Connor ke rumah sakit. Demikian dengan Greg mencari pelaku tersebut. Dia menemukan sebuah foto yang sudah dilubangi. Dia pun mendengar sebuah musik yang tiba-tiba ada seseorang yang mau memukulnya. Scene pun berpindah yang dimana ada seorang wanita dan juru kameranya. Dari sinilah semua kejadian di awal akan terungkap. Si cewek bernama Mindy dan yang laki-laki yang memegang kamera bernama Alex. Mereka pun melakukan sebuah video dokumentasi tentang penyelinapan rumah yang dia selinapin. Itu ialah rumah Greg dan Jackie. Mereka pun merekam semua benda yang ada di rumah tersebut dan memilih tempat persembunyian di atas tempat tidur tamu. Mereka sudah sering melakukan seperti ini, tetapi yang memilih rumah ini ialah Alex. Di tengah malam, Alex sendiri merekam semuanya yang dimana mereka yang di dalam rumah sedang tertidur pulas. Di saat mereka lagi mengobrol, tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca. Greg pun menuju ke atas mengambil sebuah gelas yang berada di atas genteng. Selagi itu mereka sedang bersembunyi. Mindy yang menuju ruangan bawah tanah menaruh perlengkapan mereka di sana. Saat itu Alex lagi asik mengambil sebuah foto yang dipajang dan dia berhasil menemukan password wifi di rumah tersebut. Dan dia juga bisa membajak TV di sana, mematikan dan menghidupnya kembali. Saat itu datang seorang petugas perbaikan jendela. Mindy pun mempersilakan orang tersebut masuk dan memperbaikinya. Alex pun menelusuri ruangan toilet dan melihat semacam obat tidur di sana dan mencampurinya dengan minuman punya Mindy. Dari atas mereka mendengar percakapan Jackie dan tukang jendela tersebut. Malamnya Alex memberikan botol minuman Mindy dan Mindy pun tertidur pulas gara-gara efek obat tidur. Alex pun beraksi, dialah yang menghidupkan sendiri televisi melalui HP. Alex juga menaruh hamster berada di luar, yang saat itu Greg mengikuti hamster tersebut sampai ke ruangan dan Alex pun langsung menganjal pintu tersebut dari luar. Jackie yang mendengar suara Greg di ruangan Connor langsung membukakannya. Alex pun langsung bersembunyi di bawah kasur. Di tengah malam, Alex pun mengerjain Greg yang lagi tertidur. Dia menarik selimut dan ngejambanin Greg seolah dia mengira itu lagi mimpi. Mindy yang sudah kebangun, dia melihat Alex lagi di luar sedang merokok dan memperingati Alex untuk bersikap tenang dan tidak mengganggu keluarga Greg. Alex pun bilang dia cuma bermain-main biar lebih menantang suasananya. Alex pun tidak sengaja menjatuhkan sebuah vas mengenai kepalanya Todd di bawah. Mindy pun semakin tidak mengerti tentang sikapnya Alex yang berbeda tujuannya ke rumah tersebut. Ketika itu, Connor yang mendengar sesuatu naik ke atas dan mereka berdua bersembunyi. Mindy pun berencana mengakhiri penyelinapan mereka ini, tetapi dia baru ingat perlengkapan mereka ada di ruangan bawah tanah. Dia pun membuat pengalian. Alex lah yang menelpon nomornya Jackie melalui teleponnya Todd. Mindy pun mengendap-endap untuk menuju ruangan bawah. Sesampai di ruangan bawah, dia pun melihat Todd dan dia dipukul oleh seseorang. Ternyata yang memukulnya itu ialah Greg. Alex pun sedang melubangin foto keluarga tersebut. Mindy pun berhasil mengambil perlengkapannya, sementara itu Jackie yang baru kembali melihat Todd yang telah terkapar. Mindy yang kembali ke atas melihat Alex yang bertingkah gila dengan mengikat Connor yang lagi pingsan. Saat dia ingin melaporkan ke polisi, Alex tidak sengaja membuat Mindy jatuh dan dia pingsan. Alex pun menyelesaikan kerjaannya mengikat Connor di WC dan membawa Mindy ke mobil untuk berencana kabur dari sana. Namun dia tidak bisa menghidupkan mobil. Ketika itu Jackie dan Greg pun baru balik dari menguburin Todd. Jackie dan Greg pun melihat Connor yang pingsan langsung membawanya ke rumah sakit. Greg pun pergi menggunakan mobil yang saat itu di bagian belakang masih ada Mindy di dalamnya. Dia pun menuju sebuah hutan. Mindy yang sudah terbangun langsung keluar dan menelpon 911 untuk meminta bantuan karena sinyal yang jelek, panggilannya terputus.
Mindy pun melihat sebuah mobil van. Dia pun masuk ke dalamnya dan melihat anak-anak yang sudah disandra. Tiba-tiba Greg pun datang dari belakang dan membekap Mindy sampai pingsan. Greg pun membawa Mindy kembali ke mobil. Greg pun melihat hasil rekaman Mindy selama ini dan mengetahui Mindy dan Alex sudah lama menempati rumahnya. Greg pun membawa Mindy kembali ke rumah dan membunuh Mindy saat itu juga. Dia pun menembak sebuah dinding seolah-olah itu adalah perbuatan perampok dan menaruh pistol tersebut ke tangannya Mindy. Alex yang mendengar suara tembakan tersebut langsung menghampiri dan melihat Mindy yang telah tewas, membuat dirinya sangat marah. Greg yang lagi mencari keberadaan Alex menuju ruangan kamar atas dan melihat foto-foto yang telah dilubangin. Dia pun turun kembali karena mendengar suara musik. Ternyata di belakang juga sudah ada Alex mengintainya. Di saat Alex ingin menebas Greg, dia pun berhasil mengelak dan terjadi baku hantam sesama mereka. Alex pun pingsan setelah dipukul pakai linggis. Greg yang saat itu bangun mengambil pisau melukai dirinya sendiri, seolah-olah itu ada perampokan. Ketika dia mau berbalik lagi, ternyata Alex sudah bangun dan menodongkan senjata ke Greg. Alex pun sudah mengetahui tentang hilangnya anak-anak di kota itu. Greg lah dalang dari semuanya itu. Alex yang sudah kesal atas perbuatan Greg, dia pun langsung menembak Greg dan dia pun mati. Officer Spitsky yang sampai di sana melihat Greg sudah tewas dan melihat Alex juga, dia pun langsung menembak Alex di bagian bahu. Akhirnya semuanya pun terungkap. Officer Spitsky pun mengetahui dalang dari semua penculikan tersebut ialah Greg. Jackie yang baru datang mengetahui juga Greg lah yang melakukan semua ini. Alex yang masih sadar pun dibawa ke mobil ambulan. Scene pun menunjukkan dua anak laki-laki di rel kereta api yang didatangi oleh Greg. Ternyata anak yang baju biru tersebut dia ialah Alex yang masih kecil. Dia yang masih kecil itu berhasil kabur dan membalaskan dendamnya yang sudah lama dipendam. Film pun tamat. Sungguh plot twist yang tak terduga. Bisa disimpulkan ternyata Alex ini sudah merencanakannya sudah lama, sampai dia yang memilih tempat penginapan yang dilakukan sama Mindy. Baiklah, sekian dulu dari pembahasan alur cerita kita kali ini. Semoga terhibur. Semoga kita bisa ketemu lagi di alur cerita berikutnya. See you dan bye.